bukan sekedar platform hiburan. Di Indonesia, aplikasi ini telah merambah dunia pendidikan. Data dari Kementerian Kominfo tahun 2023 menyebutkan bahwa 63 juta pengguna internet Indonesia aktif di media sosial dan 40%-nya adalah pelajar. Generasi Z yang didominasi oleh para pelajar menggunakan TikTok. Tidak hanya sebagai media entertainment dan sosial, tetapi banyak pula yang menggunakannya untuk menemukan materi dan tips singkat terkait pembelajaran mereka. Pendidik harus dapat mengikuti transformasi digital dalam proses pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan kekinian mengikuti perkembangan zaman. Fenomena ini menarik perhatian peneliti. Studi di SD Negeri Sondakan, Surakarta menunjukkan 42 siswa menggunakan TikTok untuk meningkatkan kreativitas belajar. Lalu apa yang membuat TikTok begitu menarik bagi siswa dan guru? Siswa sekolah dasar cenderung menggunakan TikTok untuk mengeksplorasi konten kreatif seperti tutorial sains ataupun tari edukatif. Penelitian Bujuri tahun 2023 menyebutkan bahwa faktor seperti kuota internet, sinyal memadai, dan konten menarik mempengaruhi intensitas penggunaan. Di sisi lain, guru seperti Bu Minsih dari Universitas Muhammadiyah Surakarta menggunakan fitur duet TikTok untuk tugas kolaboratif. Halo anak-anak kelas 11 dan 12 bisnis dan pemasaran. Bagaimana? Kalian sudah siap berduet dengan saya? Saya siap. Memadukan kurikulum dengan tren digital. Selalu berpikir positif dan yakin bahwa kita mampu melakukan public speaking. TikTok bisa menjadi pisau bermata dua. Dari sisi positif, platform ini meningkatkan motivasi belajar. Penelitian di Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar tahun 2023 membuktikan bahwa siswa menjadi lebih semangat belajar karena konten di TikTok yang menyenangkan. Menurut Pujiasih, 2022, pembelajaran bahasa Inggris yang bertujuan untuk membekali peserta didik dalam memahami teks berbahasa Inggris sangat diperlukan di era teknologi yang semakin maju dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Saat ini di era modern, perkembangan pendidikan yang semakin cepat dengan media digital yang mempermudah dalam belajar dan mempercepat kebutuhan pembelajaran yang harus bervariasi dan beradaptasi dengan kondisi terkini. Contohnya seperti fitur soundtrack. TikTok digunakan untuk menghafal kosakata dalam bahasa Inggris. Daily activities song. 3, 2, 1. Get up itu bangun tidur. Take a bath itu mandi. Have breakfast itu sarapan. Go to school berangkat sekolah. Ataupun video pendek untuk memahami rumus fisika. Kalian tinggal gambar segitiga kayak gini, terus tinggal tutupin salah satunya doang. Misalkan kalian mau nyari jarak, yaitu S. Tutup S-nya, jadi kita dapat V kali T. Terus yang kedua contohnya kita mau nyari kecepatan, berarti S per T. Ternyata ada penelitian lanjutan yang menjelaskan bahwa handphone membuat kemampuan fokus seseorang itu turun drastis. Dan dalam hal ini yang paling mendapatkan rasa sakitnya itu adalah guru. Bayangkan Baraya mengajar di depan kelas sendirian, terus ngejelasin dan tidak ada seorang pun di sana yang bisa konsentrasi mendengarkan Baraya ngomong. Itu keluhan yang umum yang terjadi pada guru-guru di zaman sekarang. Karena siswa sekarang sudah tidak lagi fokus pada belajar. Namun, penggunaan berlebihan TikTok beresiko mengganggu kesehatan mental. Studi di Jurnal Pendidikan Dasar tahun 2023 menemukan bahwa 30% siswa mengalami penurunan konsentrasi akibat terlalu lama menonton TikTok.
Selain itu, konten tidak pantas dan resiko plagiarisme menjadi tantangan serius. Semua guru itu jahat, Besti. Ya, mulai sekarang lo jangan pernah percaya sama guru ya, Besti. Dan jangan sekalipun lo hormat sama Guru di SD Negeri 09 Wanarejen Utara bahkan mengadakan sosialisasi bahaya media sosial untuk meminimalkan efek negatif. Lantas, bagaimana memaksimalkan TikTok untuk pendidikan? Yang pertama, guru perlu merancang konten sesuai dengan kurikulum. Seperti video drama pendek untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Inovasi pembelajaran bahasa Indonesia sangat perlu dilakukan agar pembelajaran tidak membosankan. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi TikTok yang merupakan sebuah jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016. Aplikasi tersebut membolehkan para pemakai untuk membuat video musik pendek mereka sendiri. Sepanjang kuartal pertama, Q1, 2018, TikTok mengukuhkan diri sebagai aplikasi paling banyak diunduh yakni 45,8 juta kali. Jumlah itu mengalahkan aplikasi populer lain semacam YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger, dan Instagram. Fatimah Kartini Bohang, 2018. Dan yang kedua, kolaborasi dengan siswa dalam proyek duet atau challenge edukatif. Bagaimana? Kalian sudah siap berduet dengan saya? Saya siap. Menurut teori konstruktivisme, interaksi sosial di TikTok memperkuat pemahaman konsep. Teori konstruktivisme adalah teori belajar yang menekankan bahwa pengetahuan tidak ditransfer secara langsung dari guru ke siswa, tetapi siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Dengan kata lain, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memprosesnya, menginterpretasikannya, dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah ada. Contoh nyatanya ada pada SD Negeri Sondakan yang menggunakan TikTok untuk tugas menulis deskripsi dengan menggabungkan teks dan visual. TikTok bukan musuh pendidikan. Dengan strategi yang tepat, platform ini bisa menjadi jembatan antara dunia digital dan pembelajaran. Seperti kata Ibu Najwa Shihab, hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Mari bersama-sama menjadikan TikTok sebagai alat untuk mencerdaskan, bukan sekedar menghibur. Subscribe untuk konten edukasi terkini. Jangan lupa share pengalamanmu menggunakan TikTok untuk belajar di kolom komentar. Hanya itu dari aku dan gue Ois. Terima kasih.